Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Halifa, saya dari Prodi PAIB Ekstensi semester 4. Saya di sini akan menyampaikan hasil jawaban ujian akhir semester saya dengan mata kuliah pengembangan kurikulum yang dibimbing oleh Umi Wulansari, SPDI, MPD. Nah, soal nomor 1 yaitu jelaskan tentang konsep kurikulum. Nah, konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Menurut pandangan lama, kurikulum itu merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru pada saat pembelajaran. Nah, yang di sini akan dipelajari oleh seorang siswa. Secara konseptual, kurikulum secara garis besar mempunyai 3 ranah, yaitu kurikulum sebagai bidang studi, kurikulum sebagai substansi atau rencana pengajaran, dan kurikulum sebagai suatu sistem. Kurikulum sebagai suatu bidang studi berfungsi sebagai suatu disiplin yang dikaji di lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi. Nah, tujuan kurikulum ini sebagai suatu bidang studi adalah untuk mengembangkan ilmu kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum tersebut mempelajari tentang konsep dasar kurikulum. Mereka juga melakukan kegiatan penelitian dan percobaan guna menemukan hal-hal baru yang dapat memperkuat dan memperkaya bidang studi kurikulum tersebut. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai substansi atau rencana pengajaran. Kurikulum ini sebagai substansi di sini maksudnya adalah kurikulum yang berisi tujuan yang ingin dicapai oleh seorang guru dan bahan apa saja yang akan disajikan oleh seorang guru nanti pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, suatu kurikulum digambarkan sebagai dokumen tertulis yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal dan evaluasi yang telah disepakati dan disetujui bersama oleh para penyusun kurikulum tersebut. Kurikulum sebagai sistem di sini, kurikulum sebagai sistem yaitu bagian atau subsistem dari keseluruhan kerangka organisasi sekolah atau sistem sekolah. Nah, hasil dari sistem kurikulum ini adalah tersusunnya suatu kurikulum. Kurikulum di sini sebagai sistem mempunyai fungsi bagaimana cara memelihara kurikulum agar tetap berjalan dinamis. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yang mana pertanyaannya yaitu jelaskan tentang pengembangan kurikulum PAI di madrasah. Nah, pada dasarnya pengembangan kurikulum ialah mengerahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan semata-mata karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya itu positif dan dari luar serta dalam diri dengan harapan agar peserta didik tersebut dapat menghadapi masa depannya yang baik lagi. Kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah atau madrasah merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing sekolah atau madrasah dan digunakan sebagai acuan pembelajaran di sekolah atau madrasah tersebut. Nah, untuk dapat mewujudkan kurikulum yang kontekstual ini dapat dilakukannya melalui forum musyawarah guru mata pelajaran di madrasah tersebut.
melaksanakan pelatihan dan memberikan kesempatan atau waktu yang cukup agar guru tersebut dapat mengembangkan kreativitasnya dalam proses belajar mengajar nanti. Adapun komponen kurikulum dalam madrasah ini yaitu tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah. Misalnya saja, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan siswa, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut lagi. Sebagaimana yang tertuang dalam kurikulum madrasah tahun 1994 bahwa madrasah adalah sekolah umum yang berciri khaskan agama Islam. Nah, ciri khas ini berbentuk seperti mata pelajaran keagamaan yang dijabarkan dari pendidikan agama Islam yaitu Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah, kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Adapun suasana keagamaannya yang berupa kehidupan madrasah agamis, adanya sarana ibadah, penggunaan metode pendekatan yang agamis, dan penyajian bahan pelajaran bagi setiap mata pelajaran yang memungkinkan dan kualitas guru di sini yang harus beragama Islam dan berakhlak mulia. Di samping itu, memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pengajar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, intinya yaitu dari kebijakan tersebut adalah bahwa pendidikan madrasah hendak dirancang dan diarahkan untuk membantu, membimbing, melatih serta mengajar dan menciptakan suasana agar peserta didik tersebut menjadi manusia muslim yang berkualitas. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yang mana pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana pelaksanaan pengembangan kurikulum di sekolah. Nah, pelaksanaan pengembangan kurikulum di sekolah dilaksanakan dan dijalankan oleh beberapa pihak. Nah, pelaksanaan kurikulum itu ada yang namanya administrasi pelaksanaan kurikulum. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan administrasi kurikulum tersebut, diantaranya yaitu menyusun rencana kegiatan tahunan. Nah, di sini tugas seorang administrator untuk mengatur dan menyusun rencana kegiatan tahunan tersebut. Adapun yang kedua yaitu menyusun rencana pelaksanaan program atau unit. Yang ketiga yaitu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan. Di sini administrator juga harus bisa menyusun jadwal-jadwal kegiatan belajar mengajar agar semua program atau unit tersebut itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian melaksanakan kegiatan PBM. Yang kelima, mengatur pelaksanaan pengisian buku laporan pribadi. Yang keenam, melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini setiap sekolah harus ada namanya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini tujuannya yaitu agar siswa tersebut dapat menyalurkan bakat dan minatnya terhadap ekstrakurikuler tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu melaksanakan evaluasi belajar. Nah, di sini dilakukan oleh seorang guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa mengenai pelajaran yang telah disampaikannya. Yang kedelapan yaitu mengatur alat perlengkapan pendidikan. Nah, di setiap substansi harus melengkapi alat pendidikan tersebut. Misalnya saja fasilitasnya harus lengkap, baik dari
dalam segi? Baiklah, fasilitasnya yaitu misalnya baik dari segi sarana dan prasarananya harus memadai agar peserta didik tersebut dalam proses pembelajarannya dapat berlangsung dengan baik. Nah, soal nomor 4 yaitu jelaskan apa saja syarat-syarat evaluasi kurikulum. Nah, syarat-syarat evaluasi kurikulum pendidikan agama Islam yaitu diantaranya validity, yaitu pelaksanaan tes harus berdasarkan hal-hal yang seharusnya dievaluasi, yang meliputi seluruh bidang tertentu yang diinginkan dan diselidiki sehingga tidak hanya mencakup satu bidang saja. Nah, soal-soal tes tersebut harus memberi gambaran keseluruhan dari kesanggupan anak mengenai bidang tersebut. Nah, yang kedua yaitu reliable. Reliable itu yaitu tes tersebut dapat dipercaya yakni dengan memberikan ketelitian dan keterangan tentang kesanggupan anak didik. Sesungguhnya soal yang ditampilkan itu tidak membawa tafsiran yang bermacam-macam sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu efisiensi, yaitu tes yang dilakukan merupakan tes yang mudah administrasinya, penilaian dan interpretasinya atau penafsirannya. Yang keempat yaitu ta'abudiyah dan ikhlas, yaitu evaluasi yang dilakukan dengan penuh ketulusan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila prinsip ini dilakukan, maka upaya evaluasi akan membuahkan kesan husnuzan atau prasangka baik, terjadi perbaikan tingkah laku secara positif dan menutupi rahasia-rahasia buruk pada diri seseorang. Adapun soal yang kelima yaitu jelaskan apa saja landasan dalam pengembangan kurikulum PAI. Nah, di sini landasannya yaitu ada 5. Yang pertama, landasan agama. Landasan agama adalah dasar yang ditetapkan nilai-nilai ilahi yang terdapat pada Al-Quran dan hadis yang merupakan nilai kebenaran yang merupakan nilai kebenarannya itu mutlak dan universal. Adapun yang kedua yaitu landasan filosofi. Nah, landasan filosofi ini yaitu seorang pengembang kurikulum dalam mengambil keputusan mengenai kurikulum harus memperhatikan falsafah, baik falsafah bahasa, falsafah bangsa, dan pendidikan maupun yang pendidik. Yang ketiga yaitu landasan sosial budaya. Nah, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial, hubungan antara individu dengan individu yang lain, antar golongan dan lembaga sosial yang disebut juga ilmu masyarakat. Yang keempat yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini landasannya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah produk dari kebudayaan, yang mana kebudayaan manusia yang terkait dengan ilmu dan teknologi pada saat ini telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi. Nah, yang kelima yaitu landasan psikologis. Dalam proses pendidikan, terjadi interaksi antara individu dengan individu yang lain, yaitu antara peserta didik dengan pendidik, dan juga antara peserta didik dengan orang-orang yang lainnya. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Nah, baiklah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.